administrasi ini kan SMA. Lah Menpan BKN itu kalau mungkin akan beda menangkap ketika yang kesananya Ibu. Tapi kalau dengan kawan-kawan di luar kan mungkin akan beda. Kita akan ngomong, kita akan sampaikan kan. Berarti mbok ojo lah lapangane kuwi kaya ngono lah. Nek saiki momone S1 harus S1 lah, penjaga sekolah itu kabeh ora ana sing S1. Lah apa harus D3? Nah iki. Padahal nek D3 no umpamane D3 kabeh, umpamane diangkat kabeh malah negara iki bayar luwih akeh. Alhamdulillah dari kami honorer K2 semua hampir lolos passing grade Bapak. Kenapa kita harus dites lagi? Itulah alasan kami memohon untuk langsung ditempatkan pada kekosongan formasi tahap kedua ini Bapak. Tolong kami yang sudah sekian lama mengabdi dari pemerintah yang mengajar, mendidik, melatih siswa-siswi dari mencerdaskan bangsa. Yang ingin saya pertanyakan satu, kita sudah minta BPJS Ketenagakerjaan sudah kurang lebih 2 tahun itu belum terrealisasi. Yang kedua, yang pamunten untuk dinas pendidikan, kita kalau minta transport itu selalu ujung-ujungnya minta supaya kita mudah merealisasikan SK untuk pencairan itu tiap bulan. Informasi entah berapa pengajuannya, ternyata kalau Ponorogo katanya 900, sini hanya 400 kurang. Ternyata sini kan pengajuannya 600 loh, usulannya. Yang 2022 malah 600. Nah, kalau 600 turunnya 600 itu tenaga kesehatannya 200, ujungnya 400. Itu usulannya atau sudah klik sana? Turunnya kan otomatis senengin jaluk. Kalau dia anakku ini jaluk gitu, orang mungkin tak kayak penuh wong duit gue kadang-kadang tak gue warung barangan gitu. Ini penak-penakan ngomong kan begitu. Nggak, artinya apa? Nanti ke depan Bu profesional saja, jadi kita tidak meminta tapi kita laksanakan sesuai dengan apa yang menjadi amanah kita masing-masing, sehingga kita diajak ngomong apa alasan berapa formasi, karena kita lihat sekolah ini kan kalau dinas kesehatan jelas tidak lebih banyak dari dinas pendidikan kebutuhannya, karena dinas pendidikan yang SD SMP ini SD ini kan hampir sama dengan desa jumlahnya. Kalau puskesmas per kecamatan katalah, meskipun sekarang ada di desa poskes tapi kan hanya satu tenaga kesehatan. Nah ini proses untuk usulan itu Bu, besok ke depan agar tadi sama ketua komisi juga kawan-kawan kemarin sudah bilang ini tahu-tahu kok formasi medun sakmene kok orang pernah dijak omong rembukan kan begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, karena ini apa kaitannya dengan kemampuan keuangan daerah. Kebetulan kami ada di badan anggaran yang memang tupoksi kami berbicara terkait anggaran. Kalau berbicara masalah semuanya memang domainnya pusat, ya sudah otomatis kalau ASN dan P3K itu domainnya sana. Tapi riwayat munculnya formasi DKI Piro ini juga tidak lepas dari usulan yang kabupaten. Nek usulnya oke, jaluk oke kan mestinya insya Allah kan. Nah harapan kita ke sana Bu. Kalau teknis pelaksanaannya disampaikan Bu Nunuk tadi, memang semua ini harus melalui seleksi, yaitu apa jenenge pakem misalkan ngoten. Nek mboten mungkin duwe parameter sendiri-sendiri, anakku ki ya dhuwur, kudu logis. Saya berharap kawan-kawan ini kan tenaga pendidik, jadi mencetak generasi penerus kita untuk objektif dan realistis. Nah, Raperda ini memang kebetulan ngapunten saya ketua Pamperda Badan Bentuk Peraturan Daerah. Toh kalaupun 31 November ini APBD induk 2022 harus di-down. Nah, kalau nanti Raperda Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan ini sebelum itu sudah di-down, meskipun induk memang tidak dibayarkan.
Tapi ketika di PAK niku iso mboten niku di apa cek? Dirapel. Nah, dirapel niku iso mboten niku. Yang mbok menawa kan ngoten. Kita berusaha raperda ini kita berupaya maksimal untuk didok sebelum APBD Indo 2002 didok. Artinya ketika PAK itu jelas yakin mesti masuk anggaran, tapi per ini memang nantinya ke UMK. Tapi kalau yang non K2 yang menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Nggih. Saya kira itu nggih, tapi yang untuk K2 dan kami mohon Bu, monggo kapan-kapan diagendakan ke BKM Men4. Padahal real lapangan ini kan kawan-kawan ini SMA penjaga sekolah. Administrasi ini kan SMA. Lah Men4 BKN itu kalau mungkin akan beda menangkap ketika yang kesananya Ibu. Tapi kalau dengan kawan-kawan di luar kan mungkin akan beda. Kita akan ngomong, kita akan sampaikan kan. Berarti mbok ojo lah lapangan itu kayak ngono lah. Nek saiki momone S1 harus S1 lah, penjaga sekolah itu kabeh ora ana sing S1. Lah apa harus D3. Nah iki. Padahal nek D3 no momone D3 kabeh, momone diangkat kabeh malah negara iki bayar lu kan. Nggih to, D3 golongane pinten? 2 pinten 2C. SMA niku napa? Kelancar. Golongan 2. Nggih. Niki enten lho nggih sing aku koncone jenengan sak niki sing nemu lagi ngoten. Ndi Bang? Bapakne mobil nih. Nggih, kalau kita ngoten nggih. Ngoten nggih Bu nggih. Pak. Monggo. Ajeng tanglet teng Pak Jamal. DKJ maupun ke dinas Oh, pendidikan juga dengan Mas semua Mas, begini Mas, ini Mas. Ini kami. Yang ingin saya pertanyakan satu, kita sudah minta BPJS ketenagakerjaan sudah kurang lebih 2 tahun itu belum terrealisasi. Yang kedua, yang paling untuk dinas pendidikan, kita kalau minta transport itu selalu ujung-ujungnya minta supaya kita mudah merealisasikan SK untuk pencairan itu tiap bulan. Jadi kalau kami nanti mintanya ke dinas pendidikan nanti cara penyampaiannya, kamu tuh minta SK supaya kami dinas pendidikan juga gak kewalahan untuk memberikan transport itu tiap bulan. Jadi kami tidak menyalahkan dinas pendidikan juga karena itu berupa aturan. SK apa? SK untuk pembayaran honor yang Bapak transport yang Bapak usulkan waktu kemarin itu kan lumayan, alhamdulillah bisa membantu kami Pak. Yang 700.000 itu sekarang kan naik jadi 800-an sekian. Nah, alhamdulillah waktu pandemi ini naik pengusulan surat BKN tanggal 20 November itu. Nah, di situ kan tenaga P3K fungsional. Nah, apakah daerah itu tidak bisa memberi masukan kepada pemerintah pusat BKN bahwasanya tenaga administrasi yang ada di Kabupaten Magetan itu kan lumayan banyak, terutama untuk penjaga sekolah dan lain-lain itu kan yang masuk dari K2. Karena di situ ada tertulis minimal pendidikannya itu S1 Bu, ataupun D3. Sedangkan untuk tenaga administrasi itu mayoritas SMA. Itu yang perlu. Mungkin dengan Dindik ya, atau mungkin Pak Joko, saya yang belum ini. Kalau yang terkait dengan P3K fungsional itu tenaga administrasi sebetulnya itu kita juga sudah berjuang sebetulnya, dan bukan hanya di Kabupaten Magetan, sebetulnya seluruh Jane sudah berjuang ke sana. Tapi Pak Joko tadi juga ngendikan bahwasanya mau memfasilitasi lagi mungkin ke sana, monggo BKD siap nderekaken. Intinya begitu. Namun demikian kalau kita terapkan di sini ya perlu bantuan dari bapak-bapak yang terhormat di Pak Joko.
saya di tangan saja. Kalau di Ponorogo itu dicukupi dari Basnas. Itu kemarin kami diberi contoh dan lain sebagainya terkait MOU dan lain sebagainya. Namun demikian, setelah kami pulang dari sana dengan Pak Karno, kami laporkan ke Pak Kadin dari Ponorogo seperti ini Bapak. Itu. Namun demikian kalau belum terrealisasi sampai dengan sekarang ya mohon maaf. Namun kalau BPJS nanti diambilkan dari honor panjenengan, otomatis nanti berkurang lagi honor panjenengan. Repotnya di situ. Ketua Komisi A dan teman-teman Masya Allah, BKD, Dinas, dan teman-teman GTT-PTT yang saya hormati pula. Pertama-tama mohon maaf tadi saya terlambat, memang ya, besar ya dari teman-teman semua. Ya, jadi walaupun apa ya, perjuangan itu kadang tidak membuahkan hasil. Saya juga merasakan sakit ya, ketika tidak lulus tes K2. Mungkin sakitnya tidak seperti yang saya rasakan, karena kalau ngomong PP 56 2010 itu hasil yes, saya dan teman-teman yang ke Jakarta untuk draftnya itu sudah nggak kehitung keluarnya draft PP 56 sampai muncul tidak selesai di PP 56 muncul ASN dan P3K ini ya. Hari-hati di belakang sana Yusi dari Mas Joko Yusi gitu Mas ya. Jadi banyak ya Mas, teman, ada Pak Hadi, ada Mas Ulis, yes. Semuanya yang waktu itu masih bareng-bareng. Sampai sering saya tanyakan seperti di Karangrejo ada Bu Nani, ada Dani, banyak. Kita absen memang. Pokoknya sih ya. Dan mungkin kalau perda perlindungan guru ini nanti itu dok, ini hadiah lah untuk teman-teman semuanya ya. Dasar inisiasi ini kan inisiasi legislatif ya, kaudanan itu ya. Siapa? Iya. Yayu anak Yayu. Jadi ini mohon maaf seperti kalau GTT PTT, tapi ini semua sudah kita rangkum, ya. Nanti bareng-bareng Komisi A dan BKN, BKD sama Didik, kita agenda memang ada di 3 tempat, ya, Menpan, BKN sama Kemendikbud. Kita ada 3 tempat itu. Ya. Inisiasi dari Undang-Undang Perlindungan Guru itu sebenarnya salah satunya teman-teman ini kalau mau sertifikasi kan tidak bisa, karena SK-nya kan terganjal SK kepala sekolah. Waktu itu saya berpikir sebenarnya, ya perkara diangkat ke NS atau P3K, ya maaf seperti yang disampaikan Bu BKD tadi, waktu itu K2 aja kita berusaha untuk tidak tes itu tidak bisa. Tidak ada. Ya aku tak berikan paling banyak, karena saya terakhir jadi GTT itu bayar aku 100. Iku ya isi tak cukup sampai ya, itu loh. Jadi ini solusi terbaik untuk teman-teman, termasuk yang disampaikan Mas Joko. Benar formasi itu dari Menpan, tapi apa yang bisa kita perbuat dari daerah untuk penambahan formasi? Belum lagi yang PTT yang sudah disampaikan sama BKD tadi, tidak tercover.
salah satu inisiasi undang-undang Perda Perlindungan Guru itu ya termasuk mengcover ini Mas. Bolah punya caranya sih, penting teman-teman ini bisa di Kabupaten Magetan dari formasi guru kelas dan guru olahraga dengan alasan satu, karena kami sudah mengabdi minimal 17 tahun lamanya sebagai guru kelas dan guru olahraga, mohon dengan hormat bisa masuk P3K. Yang kedua, dengan berjalannya waktu sudah sekian lama dan daya pikir dalam mengerjakan soal dengan waktu yang disediakan. Alhamdulillah dari kami honorer K2 semua hampir lolos passing grade Bapak. Kenapa kita harus dites lagi? Itulah alasan kami memohon untuk langsung ditempatkan pada kosongan formasi tahap kedua ini Bapak. Tolong kami yang sudah sekian lama mengabdi dari pemerintah yang mengajar, mendidik, melatih siswa-siswi dari mencerdaskan bangsa sehingga menjadi warga yang baik, beriman, berakal kalimah dan mandiri. Tolong Bapak yang terhormat, kami minta kebijakan untuk langsung ditempatkan dalam kekosongan formasi di Kabupaten Magetan ini. Demikian yang kami sampaikan, ada kekurangan dan kesalahannya saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Layak awani usul. Mungkin Mbak, semoga ya kita tadi sudah saya sampaikan dan semoga rencana kapan dulu rencana pengajuan formasi ke pusat tanggal 15 November ya coba dulu. Nah ini kan masih pas Bu, jadi ibu-ibu rapat dengan pendapat saat ini adalah waktu yang pas, artinya nanti juga akan kita sinkronisasi dari sekian 1.800 sekian tadi tidak menutup kemungkinan kira-kira sejauh mana yang akan kita berikan formasi, dan semoga formasi nanti sesuai apa yang diharapkan teman-teman. Umpama Magetan ini mengajukan 1.000, semoga nanti pusat juga akan menyetujui 1.000. Suatu misal begitu, doakan saja. Nah, ada pun tadi yang disampaikan sudah lewat passing grade, tidak tes langsung ditempatkan, ini dulu nanti akan dijawab. Nah, sekaligus mohon izin Bu, dalam kesempatan yang baik ini waktu kita bagi, sekaligus saya